sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama dengan saya, Pak Harman. Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ketiga, tema 4, subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun secara umum adalah sebagai berikut. 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Bersajak AB, AB. 4. Baris 1 dan baris 2 merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Sekarang, perhatikan pantun berikut ini, kemudian kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dan amanat pantun tersebut. Minuman enak ada di kantin, es buah rasanya segar. Olahraga secara rutin membuat tubuh menjadi bugar. Jelaskan ciri-ciri pantun tersebut. Pantun tersebut terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama terdiri dari 10 suku kata. Baris kedua terdiri dari 8 suku kata. Baris ketiga terdiri dari 9 suku kata. Baris keempat terdiri dari 10 suku kata. Bersajak AB, AB. Karena baris pertama berakhiran I, baris kedua berakhiran A, baris ketiga berakhiran I, dan baris keempat berakhiran A. Tunjukkan sampiran dan isi pantun tersebut. Sampiran pantun adalah baris 1 dan baris 2, yaitu minuman enak ada di kantin, es buah rasanya segar. Sedangkan isi pantun adalah baris ketiga dan baris keempat, yaitu olahraga secara rutin membuat tubuh menjadi bugar. Apa amanat dari pantun tersebut? Amanat pantun tersebut adalah kita sebaiknya rutin berolahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Sekarang, coba kalian buat pantun tentang kesehatan organ peredaran darah. Kemudian identifikasi ciri-ciri dan amanatnya seperti contoh tadi. Anak-anak sahabat SD, interaksi manusia dengan lingkungan dapat berpengaruh pada masyarakat. Interaksi tersebut dapat kita jumpai di berbagai kegiatan di masyarakat. Misalnya, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Damar. Mari kita simak teks berikut ini tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pak Damar. Pak Damar ialah pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal refleksi yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar tersebut dari kayu. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi. Reboisasi dapat mencegah hutan menjadi gundul. Selain itu, hasil reboisasi dapat dimanfaatkan beberapa tahun kemudian oleh generasi berikutnya. Misalnya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi.
Tenaga kerja di pabrik Pak Damar berasal dari warga di masyarakat tempat tinggalnya. Sebelum mulai bekerja, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usahanya sendiri. Mereka pun kemudian dijadikan sebagai mitra oleh Pak Damar untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan, yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memperdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Kedua, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan, yaitu pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, kedua, membuka lapangan pekerjaan baru, ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Selanjutnya, usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya, yaitu Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Selanjutnya, hubungan ketergantungan dalam bacaan, yaitu Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan yang berupa uang. Selanjutnya, Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat di sekitarnya membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, yaitu lingkungan sosial. Manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga sebagai warga masyarakat, manusia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat akan menciptakan suatu keharmonisan. Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Melaksanakan keputusan dari rapat warga. Melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah berpartisipasi dalam pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW adalah salah satu contoh pengambilan keputusan bersama di masyarakat. Keputusan bersama merupakan hasil kesepakatan atas dasar kesadaran dan pemahaman dalam rapat. Keputusan bersama diambil melalui pertimbangan matang dan dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Dalam mengambil keputusan bersama, kita tetap harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cara pengambilan keputusan bersama di masyarakat.
1. Musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Mufakat atau kesepakatan dalam musyawarah merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama untuk ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kedua, pemungutan suara atau voting. Pemungutan suara atau voting merupakan cara lain jika musyawarah tidak berhasil mengambil keputusan secara bulat. Voting juga sering dilakukan karena prosesnya lebih cepat dalam musyawarah. Voting dibagi menjadi dua, yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Contoh masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama di masyarakat. 1. Memilih ketua RT, RW, dan kepala desa. 2. Menyelesaikan masalah tentang kebersihan lingkungan. 3. Menentukan cara menjaga keamanan lingkungan. 4. Membantu warga yang membutuhkan bantuan. 5. Menentukan bentuk atau jumlah sumbangan sosial. 6. Menentukan jumlah minimal pungutan saat ronda. 7. Menentukan jadwal kerja bakti di lingkungan. Demikian pembelajaran yang ketiga dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.